I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nisa Adanya. Saya dari kelas 2 CPGMI. Salam sejahtera untuk kita semua dimanapun Anda berada. Semoga kita dilimpahkan rahmat serta karunia oleh Allah SWT. Baik, kali ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan dalam bentuk video yang berisikan tentang zakat dan permasalahan dalam zakat yang ada di tempat tinggal saya. Tanpa berlama-lama, baiklah simak video berikut dengan saksama agar ilmu dan pengetahuan kita bertambah dan semoga bermanfaat. Selamat menonton dan simak baik-baik ya. Jangan lupa subscribe and like, comment. Zakat adalah bagian tertentu dari harta yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim apabila telah mencapai syarat yang ditetapkan sebagai salah satu rukun Islam. Zakat ditunaikan untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya atau asnaf. Zakat berasal dari bentuk kata zaka yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh dan berkembang. Dinamakan zakat karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan fikih, sunnah, sayyid, sabi'id, imam. Makna tumbuh dalam arti zakat menunjukkan bahwa mengeluarkan zakat sebagai sebab adanya pertumbuhan dan perkembangan harta. Pelaksanaan zakat itu mengakibatkan pahala menjadi banyak, sedangkan makna suci menunjukkan bahwa zakat adalah mensucikan jiwa dari kejelekan, kebatilan, dan pensucian dari dosa-dosa. Dalam Al-Quran disebutkan, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Al-Quran Surah At-Taubah 103. Zakat yang dikeluarkan dari harta yang dimiliki, akan tetapi tidak semua harta terkena kewajiban zakat. Syarat dikenakannya zakat atas harta diantaranya: 1. Harta tersebut merupakan barang halal dan peroleh dengan cara yang halal. 2. Harta tersebut dimiliki penuh oleh pemiliknya. 3. Harta tersebut merupakan harta yang dapat berkembang. 4. Harta tersebut mencapai nishab sesuai jenis hartanya. 5. Harta tersebut melewati haul. Dan 6. Pemilik harta tidak memiliki hutang jangka pendek yang harus dilunasi. Dalam Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah memberikan ketentuan ada 8 golongan orang yang menerima zakat, yaitu sebagai berikut. 1. Fakir, mereka yang hampir tidak memiliki apa-apa sehingga tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup. 2. Miskin, mereka yang memiliki harta namun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar kehidupan. 3. Amil, mereka yang mengumpulkan dan mendistribusikan zakat. 4. Mu'alaf, mereka yang baru masuk Islam dan membutuhkan bantuan untuk menguatkan dalam tauhid dan syariah. 6. Rikab, budak atau hamba sahaya yang ingin memerdekakan dirinya. 6. Gorimin, mereka yang berhutang untuk kebutuhan hidup dalam mempertahankan jiwa dan izahnya. 7. Fisabilillah, mereka yang berjuang di jalan Allah dalam bentuk kegiatan dakwah, jihad, dan sebagainya. 8. Ibnu Sabil, mereka yang kehabisan biaya di perjalanan dalam ketaatan kepada Allah. Secara umum, zakat terbagi menjadi 2 jenis, yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat fitrah, zakat fitri adalah zakat yang diwajibkan atas setiap jiwa, baik laki-laki dan maupun perempuan muslim, yang dilakukan pada bulan Ramadan. Zakat mal adalah zakat yang dikenakan atas segala jenis harta yang secara zat maupun substansinya memperolehnya tidak bertentangan dengan ketentuan agama. Sebagai contoh, zakat mal terdiri atas uang, emas, surat berharga, penghasilan profesi, dan lain-lain. Zakat mal sebagaimana dimaksud pada paragraf di atas meliputi zakat emas, perak, dan logam mulia lainnya adalah zakat yang dikenakan atas emas, perak, dan logam lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. Zakat
atas uang dan surat berharga lainnya adalah zakat yang dikenakan atas uang harta yang disetarakan dengan uang dan surat berharga lainnya yang telah mencapai nisab dan haul. 3. Zakat perniagaan adalah zakat yang dikenakan atas usaha perniagaan yang telah mencapai nisab dan haul. 4. Zakat pertanian, zakat perkebunan dan kehutanan adalah zakat yang dikenakan atas hasil pertanian, perkebunan dan hasil hutan pada saat panen. 5. Zakat peternakan dan perikanan adalah zakat yang dikenakan atas binatang ternak dan hasil perikanan yang telah mencapai nisab dan haul. 6. Zakat pertambangan adalah zakat yang dikenakan atas hasil usaha pertambangan yang telah mencapai nisab dan haul. 7. Zakat perindustrian adalah zakat atas usaha yang bergerak dalam bidang produksi barang dan jasa. 8. Zakat pendapatan dan jasa adalah zakat yang dikeluarkan dari penghasilan yang diperoleh dari hasil profesi pada saat menerima pembayaran. Zakat ini dikenal juga sebagai zakat profesi atau zakat penghasilan. 9. Zakat rikaz adalah zakat yang dikenakan atas harta temuan di mana kadar zakatnya adalah 20%. Syarat zakat mal dan zakat fitrah. 1. Harta yang dikenakan zakat harus memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan syariat Islam. 2. Syarat harta yang dikenakan zakat mal sebagai berikut: milik penuh, halal, cukup nisab, haul. Hanya saja syarat haul tidak berlaku untuk zakat pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, pendapatan dan jasa, serta zakat rikaz. Permasalahan dalam zakat. Dalam zakat terdapat beberapa permasalahan yang sering dihadapi umat Islam, di antaranya sebagai berikut. 1. Kurangnya kesadaran zakat. Permasalahan zakat yang terbesar adalah kurangnya kesadaran Islam untuk berzakat mal. Fenomena ini tidak hanya terjadi pada akhir-akhir ini, tapi sudah sejak dahulu kala. Salah satu pelanggaran berat yang dilakukan oleh umat Nabi Muhammad adalah tidak mau membayar zakat ketika Rasulullah SAW wafat. Di antara pelanggaran yang dilakukan sebagai umat Islam adalah enggan membayar zakat. Jadi, engganan membayar zakat bukanlah hal baru. 2. Status amil yang tidak memenuhi syarat. Pada akhir-akhir ini, banyak lembaga atau sekelompok masyarakat yang membentuk panitiaan zakat fitrah dengan tanpa penunjukan atau pengesahan imam atau pejabat yang berwenang. Kepanitiaan yang demikian tidak bisa disamakan dengan amil yang sah. Artinya bahwa status mereka bukan sebagai amil yang sah yang berhak menerima bagian zakat atas nama amil. Agar status amil menjadi sah, ada baiknya jika susunan panitia yang dibentuk oleh lembaga atau masyarakat tersebut dimintakan pengesahan kepada pejabat yang berwenang. 3. Bagian amil yang melebihi batas. Pada beberapa dasawarsa terakhir ini sering terjadi penyimpangan penyaluran zakat. Pihak-pihak yang tidak berhak menerima ternyata meminta bagian, dan ada pihak yang berhak menerima ternyata memperoleh bagian yang sangat banyak sampai melebihi haknya. Di suatu daerah ada panitia zakat yang membagi perolehan zakat kepada 3 pihak dengan komposisi yang sama, yaitu sepertiga untuk fukara, sepertiga untuk masakin, dan sepertiga untuk amilin atau panitia. Pembagian dengan komposisi tersebut jelas tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Hak amil zakat adalah setara dengan upah pekerja kasar yang berlaku di wilayah zakat. 4. Harta zakat digunakan membangun masjid. Para ulama berbeda pendapat tentang pengertian fisabilillah. Mayoritas mereka menafsiri fisabilillah sebagai pihak atau orang yang berjuang di jalan Allah. Dalam kitab Al-Mizan Al-Kubra menyatakan bahwa para ulama 4 mazhab bahwa tidak diperbolehkan mengeluarkan zakat untuk membangun masjid atau mengkafani, merawat orang mati. Inilah pendapat yang lebih berhati-hati, sebab dari 8 mustahik zakat sebagaimana disebutkan di atas yang tujuh secara tegas mengacu orang atau manusia bukan sarana seperti masjid dan madrasah. Ada pula ulama yang menafsiri fisabilillah dengan sektor. Jadi menurut mereka fisabilillah itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah, rumah sakit dan lain-lain yang mengarah kepada kemaslahatan umat Islam. 5. Zakat fitrah. Menggunakan uang. Tidak jarang mereka yang jadi panitia itu tidak banyak tahu masalah zakat fitrah. Akibatnya mereka mengumumkan kepada masyarakat bahwa pembayaran zakat fitrah bisa dilakukan dengan uang. Bahkan
Ada pula yang dengan pemotongan gaji. Dalam kitab Fathul ini dikatakan bahwa membayar zakat fitrah memakai uang tidaklah memenuhi syarat. Membayarnya dengan barang yang cacat, termasuk beras jatah atau raskin atau beras untuk orang miskin, juga tidak memenuhi syarat. 6. Zakat profesi. Munculnya undang-undang zakat dan sejenisnya melahirkan banyak protes dari masyarakat yang intinya bahwa profesi tidak perlu dizakati, bertolak dari keuntungan pahala yang sangat besar yang diperoleh oleh menzaki. Maka alangkah baiknya jika rezeki apa saja yang halal dan diperoleh dari sektor apa saja yang halal semuanya dizakati, sebab kalaupun tidak wajib zakat maka harta yang dikeluarkan itu akan menjadi sedekah yang juga sangat banyak pahalanya. 7. Zakat dan pajak. Apakah orang yang sudah membayar pajak masih harus membayar zakat? Tentu jawabannya adalah iya, sebab pajak bukanlah zakat. Namun alangkah baiknya kalau pemerintah mengatur mekanisme yang bisa memadukan keduanya. Artinya orang Islam yang mempunyai bukti pembayaran zakat 2,5% dari penghasilannya tidak perlu membayar pajak sampai 15%, namun cukup 12,5% saja yang di negara-negara barat. Perusahaan yang mempunyai bukti setoran dana untuk kegiatan sosial tidak ditarik pajak secara penuh. Demikianlah beberapa hal yang menyangkut zakat. Permasalahannya, solusi atau cara dalam permasalahan zakat secara regulator adalah: 1. Keteladanan pejabat dalam menunaikan zakat sesuai syariat. 2. Kewajiban audit eksternal. 3. Meningkatkan fungsi pengaturan dan pengawasan. 4. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia MUI. 5. Sertifikasi AMIL. 6. Standarisasi dan akreditasi OPZ. Prioritas solusi pengelolaan zakat pada regulator adalah dengan pemberian keteladanan dalam menunaikan zakat secara benar sesuai syariat. Para pemimpin pejabat, termasuk juga pengelola zakat, para dai, harus memulai dari diri sendiri sebelum menyuruh orang lain berzakat. Contoh konkret lain terkait dengan sosialisasi zakat adalah dengan melakukan kampanye zakat baik di media elektronik, jaring sosial maupun media cetak. Prioritas solusi selanjutnya adalah mengadakan kewajiban audit eksternal yang dilakukan oleh regulator zakat kepada OPZ. Kewajiban audit bagi setiap OPZ dapat meningkatkan penerapan GCG, dapat membantu meningkatkan transparansi dan akuntabilitas OPZ yang dapat membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap OPZ. Selain itu, regulator juga dianggap perlu melakukan fungsi pengaturan dan nurul huda. Prioritas solusi permasalahan pengelolaan zakat, pengawasan kepada OPZ sebagaimana Bank Indonesia melakukan fungsi tersebut kepada perbankan. Maka regulator dapat memberikan penghargaan. Sebaliknya, jika OPZ tidak menjalankan perannya dengan baik, maka regulator dapat memberikan sanksi. Meningkatkan peran Majelis Ulama Indonesia atau MUI dalam menyelesaikan persoalan khilafiyah fikih zakat juga dianggap sebagai prioritas solusi pengelolaan zakat. MUI sebagai wadah berkumpulnya para ulama yang diakui oleh pemerintah seharusnya dapat memberikan keputusan tentang perbedaan pendapat fikih zakat yang merebak di masyarakat. Sertifikat AMIL juga dianggap sebagai prioritas solusi permasalahan zakat nasional. AMIL zakat sebagai ujung tombak pengelolaan zakat haruslah orang yang memiliki kapasitas yang cukup untuk mengembangkan amanah, sebagai Rasulullah juga memilih terbaik sebagai AMIL zakat. Hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai tentang zakat dan permasalahannya. Jika ada pengucapan yang tidak jelas maupun kurang dimengerti, bisa ditanyakan saja lewat komentar di bawah ini ya. Baiklah, sekian penyampaian dari